Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Jadi di pembelajaran PAI hari ini kita akan mengulas lebih dalam tentang bagaimanakah sabar itu di dalam konsep agama Islam. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan ya. Yang nomor satu adalah melafadzkan bacaan Al-Quran dengan fasih, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, surat Ibrahim ayat 9 serta hadis terkait. Yang kedua, mengidentifikasi bacaan tajwid. Yang ketiga, mengartikan arti perkata dan menerjemahkan. Yang keempat, mendeskripsikan tafsir dari ayat di atas. Yang kelima, menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Yang terakhir, yang keenam, menganalisis manfaat hikmah di balik musibah dan ujian. Sabar dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam dua surat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, ketakutan. Ada khauf itu artinya ketakutan. Jadi setiap kita manusia itu diuji rasa takut. Entah itu takut tentang rizki, takut jodoh, takut tidak sukses, dan lain-lain. Atau takut tidak mampu mengikuti pelajaran, dan lain-lain. Jadi setiap manusia akan diuji dengan rasa takut. Kemudian walju', rasa lapar, kelaparan. Jadi setiap manusia juga akan diuji dengan rasa lapar. Kemudian wanaksim minal amwali wal anfus, kekurangan harta, kekurangan materi. Ini salah satu juga ujian bagi tiap manusia. Amwal, kadang ketika orang berusaha itu kadang untung kadang rugi lah. Ketika rugi itu dia diuji dengan harta. Wal anfus, dan jiwa. Jadi anfus ini kembali ke naksun ya, kekurangan harta kemudian kekurangan jiwa. Artinya kita juga kadang diuji dengan kekurangan support system ya, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil. Nah, itu juga cobaan bagi manusia. Wath thamarat, dan buah-buahan. Mungkin ada dari kita yang punya kebun kemudian gagal panen, punya sawah yang gagal panen dan sebagainya. Itu termasuk ujian. Kemudian Allah melanjutkan wabasyiris sabirin, dan beruntunglah orang-orang yang sabar. Dan beruntunglah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Ini definisi dari Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibatun qalu
yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia berkata inna lillahi, bahwa kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Artinya kita memasrahkan diri kita ini bahwa kita hanya milik Allah. Karena kita milik Allah, maka Allah berhak memperlakukan kita masya'a, apa yang dikehendaki oleh Allah itu harus kita terima. Itu konsekuensi karena kita milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu juga tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Dalam surat yang lain disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, baik itu rasa khauf, ya, ketakutan, takut rugi, takut tidak berhasil, takut tidak mendapatkan jodoh yang baik, takut tidak mendapatkan harta yang cukup, atau kelaparan, atau kekurangan harta benda. Itu semuanya ketika Allah uji dengan semuanya itu pasti Allah sudah menakarnya. Pasti kita dapat melampauinya. Karena setiap musibah yang kita alami itu pasti masih dalam batas wajar yang dapat kita hadapi. Kemudian dilanjutkan wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi karena kita ini milik Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya yaitu surat Ibrahim, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faruddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum Ad dan kaum Tsamud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang sesudah mereka. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka faraddu aydiyahum fi afwahim, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya dan berkata sesungguhnya wa qalu inna kafarna bima ursiltum, dan mereka berkata sesungguhnya kami benar-benar mengingkari apa yang kamu suruh menyampaikannya kepada kami. Wa inna lafi syakkin, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan, mimma tad'unana ilaihi murib, yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Maka ini juga menjelaskan tentang bagaimana kaumnya Nabi Nuh, Wa'ad dan Tsamud itu meragukan apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Bahkan mereka menutupkan tangannya ke mulutnya dan tidak mau mempercayai apa yang disampaikan oleh para rasul. Kemudian ini adalah terjemah dari ayat yang tadi kita sudah membahasnya ya tadi. Kita lanjutkan lagi. Lah, sabar di dalam hadis Nabi itu bagaimana? Ini adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, malaikat akan dikabulkan doanya itu. Jadi siapapun yang mengucapkan mendapatkan musibah kemudian mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali, maka akan diberikan ganti yang lebih baik dari yang kita alami. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Itulah hadis tentang sabar. Kemudian definisi sabar. Sabar itu apa sih? Dalam Islam adalah menahan diri dari melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Jadi sabar itu bukan hanya bisa menahan ya dari sesuatu, tapi juga bisa melaksanakan suatu perkara. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Tujuan mempelajari konsep sabar, pentingnya dalam kehidupan, dan bagaimana mengimplementasikan sesuai dengan ajaran Islam. Jenis-jenis sabar. Nah, ini ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Contohnya mendirikan sholat. Ini jelas, ketika kita mendirikan sholat, itu pasti kita akan dihantui atau sering digoda setan untuk malas melaksanakannya. Terutama sholat-sholat yang sulit untuk dilaksanakan, seperti sholat subuh. Waktunya orang-orang masih tidur, kita diwajibkan untuk mendirikan sholat. Maka sabar dalam ketaatan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk bangun dan melaksanakan sholat. Itu juga merupakan kesabaran ya. Sabar menahan diri dari tidur, menahan diri dari ngantuk untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat. Kemudian sabar yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Contohnya menghindari ghibah dan menyakiti orang lain. Jadi segala jenis maksiat itu juga merupakan manifestasi dari kesabaran manusia. Misalkan ada orang yang suka ghibah, suka ngerasani orang lain, terus kita menjauh, menghindar dari orang tersebut, maka ini termasuk sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Nah, ini yang akan kita bahas ya di bab ini, yaitu menerima musibah dengan ikhlas. Jadi apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa itu dari Allah dan Allah tidak akan mungkin memberikan yang jelek kepada kita selaku hambanya. Jadi itu yang harus kita yakini sehingga kita dapat melaksanakannya dengan baik, yaitu kesabaran dengan ikhlas. Contoh teladan dalam Al-Quran. Contoh yang disebutkan Al-Quran tentang kesabaran. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan harta. Jadi penyakitnya bertahun-tahun, tapi Nabi Ayub tetap tabah dalam menjalankan ibadah sehari-hari dan tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan sakit. Nabi Yusuf bersabar dalam penjara dan ujian kehidupan. Nabi Yusuf pernah dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, kemudian diselamatkan orang, kemudian terfitnah di penjara selama bertahun-tahun, dan Nabi Yusuf bersabar dan akhirnya malah menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam pemerintahan Mesir ketika itu. Pelajaran, sabar mereka adalah contoh nyata bagi kehidupan umat manusia untuk menghadapi berbagai ujian dan keteguhan iman. Para nabi saja itu pasti diuji dengan bermacam-macam ujian, apalagi kita manusia
biasa, pasti akan mendapatkan ujian seperti itu. Maka itu kita harus teguh keimanan kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapinya dengan baik. Manfaat sabar. Nah, ini ada beberapa manfaat kesabaran. Orang yang bersabar itu dia akan memperoleh kesudahan yang baik. Jadi memperoleh akhir yang baik. Yang kedua, memperoleh keberuntungan, memperoleh cinta kepada dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan memperoleh martabat yang tinggi di surga oleh Allah. Di surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara bersabar dan tawakal. Bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menghadapi ujian? Yang pertama, tetap merasa yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pasti akan menolong. Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya yang terus berdoa dan berusaha. Yang kedua, segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara tawakal. Bagaimana cara tawakal? Yang pertama adalah hindari menyalahkan hati kepada selain Allah. Maka kita tidak boleh berharap kepada manusia. Misal ketika kita punya utang, terus kita berharap kepada saudara mungkin atau orang, belas kasihan orang agar memberi hutang kepada kita, agar kita bisa melunasi hutang kita ke orang lain. Itu jangan. Jadi harus menyadarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menghindari menyandarkan hati kepada selain Allah. Dua, hindari melakukan ikhtiar dengan mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Nah, punya utang kemudian ikhtiarnya bukan mencari pekerjaan tapi mencuri. Wah, ini akan malah mendapatkan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat bertawakal kita wajib berserah diri sepenuh hati kepada Allah dari awal hingga berakhirnya urusan. Jadi kita ketika tawakal wajib sepenuhnya berserah diri. Ya, apa yang Allah pilihkan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita dan dengan catatan kita tetap berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Contoh praktik sabar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan menghadapi masalah finansial, yaitu dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Mengatasi konflik, ya dengan berbicara dengan baik dan bersikap tenang. Insya Allah kita ketika ada konflik dengan orang lain, kita berusaha mempunyai niat baik untuk menyelesaikan masalah itu. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian bagaimana ketika kita dikritik? Nah, yaitu dengan menerima dan memperbaiki diri tanpa emosi yang berlebihan. Tentunya setiap orang itu ketika dikritik merasakan sesuatu yang tidak enak, tapi kita harus belajar legowo, ya, menerima, legowo dan menerima dan berusaha memperbaiki diri. Terus bagaimana caranya? Ya, cara ikhtiarnya bagaimana? Misalkan ketika kita terhimpit masalah finansial, kita misalkan membuat rencana keuangan dan berdoa kepada Allah, membuat opsi-opsi untuk usaha yang dapat kita lakukan, opsi-opsi pekerjaan yang dapat kita lakukan sehingga kita bisa keluar dari masalah finansial itu. Kemudian konflik, ketika menghadapi konflik mencari solusi damai dengan dan saling memahami. Jadi berusaha jangan lari dari konflik, tapi kita berusaha untuk berdamai dengan konflik yang terjadi. Kemudian bagaimana hubungannya dengan karakter pelajar Pancasila? Yang pertama adalah mandiri. Ini yang ada di karakter pelajar Pancasila, berusaha menghadapi kesulitan seperti berjualan saja setelah diberhentikan kerja. Ya, misalkan harus tidak berputus asa, ya. Kemudian religius, tetap menjalankan ibadah meski terkena cobaan. Kemudian gotong royong, membantu sesama dalam bencana alam. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan cobaan malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka seharusnya kita mendapatkan cobaan semakin dekat kita kepada Allah, agar Allah membantu kesulitan kita. Karena yang memiliki dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan keimanan. Dengan sabar kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan pahala yang besar. Jadi dengan sabar, marilah kita tingkatkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap ujian. Jadi setiap daya dan upaya kita ini kita gantungkan kepada Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita berjumpa di lain kesempatan.